Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Hukum positif dalam tata hukum Indonesia dikenal dengan istilah A. Ius constitutum, B. Ius constituendum, C. Ius sanguinis, D. Ius soli, E. Ius poenale. Jawabannya adalah A. Ius constitutum. Pembahasan. Hukum positif dalam tata hukum di Indonesia dikenal dengan istilah ius constitutum. Artinya, hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan kebalikannya, ius constituendum yang berarti hukum yang dicita-citakan. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, B. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981, C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembahasan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991. 3. Di bawah ini yang merupakan pasal yang mengatur batas berlakunya hukum pidana adalah A1 KUHP, B2 KUHP, C10 KUHP, D3 KUHP, E7 KUHP. Jawabannya adalah B2 KUHP. 4. Penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang, penderitaan tersebut diberikan oleh lembaga negara yang diberikan wewenang untuk memberikan penderitaan. Hal tersebut merupakan unsur-unsur pengertian dari A. Pidana, B. Hukum pidana, C. Hukum pidana formil, D. Hukum pidana material, E. Hukum pidana objektif atau ius poenale. Jawabannya adalah A. Pidana. Pembahasan. Jawaban yang tepat dari pernyataan tersebut adalah pidana. 5. Pembagian jenis pidana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu A. Pidana pokok dan pidana tambahan, B. Pidana mati dan pidana penjara, C. Pidana material dan pidana formil, D. Pidana penjara dan denda, E. Pidana tertulis dan tidak tertulis. Jawabannya adalah A. Pidana pokok dan pidana tambahan. Pembahasan. Pembagian jenis pidana secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. 6. Berikut yang merupakan pengertian atau definisi kemampuan pertanggungjawaban dalam ranah pidana yang dikemukakan oleh Van Bamelen adalah A. Kemampuan seseorang untuk menjalankan suatu kewajiban karena adanya dorongan di dalam dirinya, biasanya disebut juga dengan panggilan jiwa. B. Seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. C. Suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. D. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan. E. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. Jawabannya adalah B. Seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. Pembahasan. Definisi kemampuan pertanggungjawaban dalam ranah pidana yang dikemukakan oleh Van Bamelen adalah seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. 7. Ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP dinilai dan dirasakan oleh berbagai kalangan terutama oleh pakar hukum serta praktisi hukum sebagai salah satu kelemahan dari KUHP. Hal tersebut dikarenakan A. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan, terutama dengan cara menunda pemeriksaan pra-peradilan sehingga tersusul dengan pemeriksaan pokok perkaranya. B. Dalam putusan pra-peradilan
tidak lengkap memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannya. C. Ketentuan yang berdasarkan pasal tersebut tidak sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam lembaga pra-peradilan. D. Mengenai ketentuan yang menyatakan bahwa apabila pemeriksaan pra-peradilan belum selesai atau belum diputus, ternyata perkara pokok di mana pemohon pra-peradilan menjadi tersangka atau terdakwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang. Jawabannya adalah A. Dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan, terutama dengan cara menunda pemeriksaan pra-peradilan sehingga tersusul dengan pemeriksaan pokok perkaranya. Pembahasan. Ketentuan pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP dinilai dan dirasakan oleh berbagai kalangan, terutama oleh pakar hukum serta praktisi hukum sebagai salah satu kelemahan dari KUHP. Hal tersebut dikarenakan dalam praktik hukum, ketentuan tersebut sering dimanfaatkan untuk menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan, terutama dengan cara menunda pemeriksaan pra-peradilan sehingga tersusul dengan pemeriksaan pokok perkaranya. 8. Hal-hal yang menghapuskan hak negara untuk menuntut dan menjalankan pidana atau vervel van het recht tot strafvordering en van de straf diatur dalam A. Bab 8 Buku 4 KUHP, B. Bab 8 Buku 3 KUHP, C. Bab 8 Buku 1 KUHP, D. Bab 8 Buku 2 KUHP, E. Bab 8 Buku 5 KUHP. Jawabannya adalah C. Bab 8 Buku 1 KUHP. Pembahasan. Hal-hal yang menghapuskan hak negara untuk menuntut dan menjalankan pidana atau verval van het recht tot strafvordering en van de straf diatur dalam bab 8 Buku 1 KUHP. 9. Gabungan tindak pidana dikenal dengan istilah A. Concursus realis, B. Concursus idealis, C. Recidive, D. Samenloop, E. Del meaning. Jawabannya adalah D. Samenloop. Pembahasan. Gabungan tindak pidana dikenal dengan istilah Samenloop. Yang dimaksud dengan perbarungan atau gabungan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang, di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim. 10. Suatu perbuatan yang termasuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Hal ini dinamakan dengan A. Pogging, B. Concursus realis, C. Concursus idealis, D. Del meaning, E. Samenloop. Jawabannya adalah C. Concursus idealis. Pembahasan. Concursus idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam banyak atau lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana dalam concursus idealis adalah absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. 11. Sistem sanksinya hanya meliputi pidana atau straf punishment yang bersifat penderitaan saja. Sebagai bentuk penghukuman merupakan sifat pemidanaan dengan sistem A. Multi-track system, B. Triple track system, C. Double track system, D. Single track system, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah D. Single track system. Pembahasan. Dalam konsep perundang-undangan yang masih menganut sistem satu jalur atau single track system, penjatuhan atau style cell, sanksinya hanya meliputi pidana atau straf punishment yang bersifat penderitaan saja sebagai bentuk penghukuman. Sedangkan dalam konsep perundang-undangan yang menganut sistem dua jalur atau double track system, cell sanksinya mengatur dua hal sekaligus, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. 12. Kewenangan menjalankan pidana
jika terpidana meninggal dunia dalam KUHP diatur dalam pasal A. 81, B. 82, C. 83, D. 84, E. 85. Jawabannya adalah C. 83. Pembahasan kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidananya meninggal dunia dalam KUHP diatur dalam pasal 83. 13. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam KUHP pada A. Buku 1 tentang aturan umum bab 6 pasal 51 dan 54 KUHP, B. Buku 2 tentang aturan umum bab 4 pasal 52 dan 54 KUHP, C. Buku 1 tentang aturan umum bab 4 pasal 53 dan 54 KUHP, D. Buku 2 tentang aturan umum bab 4 pasal 54 dan 55 KUHP, E. Buku 1 tentang aturan umum bab 4 pasal 51 dan 55 KUHP. Jawabannya adalah C. Buku 1 tentang aturan umum bab 4 pasal 53 dan 54 KUHP. Pembahasan percobaan melakukan kejahatan diatur dalam KUHP pada buku 1 tentang aturan umum bab 4 pasal 53 dan 54 KUHP. 14. Pasal 78 KUHP mengatur tentang A. Meninggalnya terdakwa, B. Tidak adanya laporan, C. Nebis in idem, D. Apabila suatu perbuatan telah lewat waktu, penuntut umum tidak lagi melakukan penuntutan, E. Grasi. Jawabannya adalah D. Apabila suatu perbuatan telah lewat waktu, penuntut umum tidak lagi melakukan penuntutan. Pembahasan pasal 78 KUHP mengatur tentang apabila suatu perbuatan telah lewat waktu, penuntut umum tidak lagi melakukan penuntutan. 15. Teori yang menekankan sifat berbahayanya suatu perbuatan terhadap tata hukum adalah A. Teori subjektif, B. Teori subjektif material, C. Teori objektif material, D. Teori objektif formil, E. Teori gabungan. Jawabannya adalah D. Teori objektif formil. Pembahasan teori objektif formil menitik beratkan sifat bahayanya suatu perbuatan terhadap tata hukum. Menurut teori ini, suatu delik merupakan suatu rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan perbuatan percobaan, berarti ia telah melakukan sebagian dari rangkaian delik yang terlarang itu. Ini berarti ia telah membahayakan tata hukum. 16. Turut serta atau terlibatnya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana dalam hukum pidana dikenal dengan istilah A. Reus actus, B. Min rea, C. Pogging, D. Dil neming, E. Aequo et bono. Jawabannya adalah D. Dil neming. Pembahasan kata dil neming berasal dari kata dil nemen atau Belanda yang diterjemahkan dengan kata menyertai, dan dil neming diartikan menjadi penyertaan. Sedangkan pengertian dari dil mening itu sendiri adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dil neming dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. 17. Suatu keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja. Hal tersebut merupakan ketentuan KUHP yang terdapat pada pasal A. 56, B. 57, C. 58, D. 59, E. 60. Jawabannya adalah C. 58. Pembahasan
Ketentuan dalam pasal 58 KUHP berisi tentang suatu keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja. 18. Jika seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau MKHT atau Inkrach van Gewichtsde, kemudian melakukan tindak pidana kembali merupakan definisi dari A. Samenloop, B. Concursus idealis, C. Delmening, D. Recidive, E. Pogging. Jawabannya adalah D. Residive. Pembahasan. Residive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi tindak pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Inkrach van Gewichtsde kemudian melakukan tindak pidana lagi. Perbedaannya dengan concursus realis adalah pada residive sudah ada putusan pengadilan berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Inkrach van Gewichtsde, sedangkan concursus realis terdakwa melakukan perbuatan pidana dan antara perbuatan satu dengan yang lain belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Inkrach van Gewichtsde. 19. Apabila suatu tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan di pembuat karena tindak pidana yang kedua ini terjadi pengulangan dan di sini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya merupakan salah satu kemungkinan yang terjadi sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Hal tersebut dikemukakan oleh ahli hukum pidana yaitu A. Notonegoro, B. Remeling, C. Moljanto, D. Utrecht, E. Van Hattum. Jawabannya adalah D. Utrecht. Pembahasan. Menurut Ernst Utrecht, apabila suatu tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan di pembuat karena tindak pidana yang kedua ini terjadi pengulangan dan di sini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya merupakan salah satu kemungkinan yang terjadi sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. 20. Pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki dan perilaku pelaku tindak pidana agar tidak mengulang perbuatannya merupakan A. Aliran klasik, B. Retributive view, C. Aliran neoklasik, D. Perspektif utilitarian, E. Aliran modern. Jawabannya adalah D. Perspektif utilitarian. 21. Alasan menghapus pemidanaan apabila ditinjau dari aliran sejarah perkembangan hukum pidana lebih dominan dipengaruhi oleh aliran pidana menurut A. Aliran klasik, B. Aliran neoklasik, C. Aliran postmodern, D. Aliran determined, E. Perspektif utilitarian. Jawabannya adalah B. Aliran neoklasik. 22. Unsur sifat melawan hukum tidak perlu dibuktikan jika A. Tidak memenuhi syarat melawan hukum, B. Tidak adanya laporan, C. Mempunyai fungsi yang negatif, D. Tidak disebut dalam rumusan delik, E. Sebagai unsur konstitutif. Jawabannya adalah C. Mempunyai fungsi yang negatif. Pembahasan. Unsur sifat melawan hukum tidak perlu dibuktikan jika mempunyai fungsi yang negatif. 23. Dalam hukum pidana untuk dapat dipidana, tidaknya seseorang selain harus memenuhi unsur actus reus, selain itu juga orang tersebut harus A. Berada di luar negeri, B. Dapat bertanggung jawab atau mens rea, C. Terdapat rasa bersalahnya, D. Warga negara Indonesia,
E. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. Jawabannya adalah B. Dapat bertanggung jawab atau mens rea. Pembahasan. Dalam hukum pidana, untuk dapat dipidana tidaknya seseorang, selain harus memenuhi unsur actus reus dan dapat bertanggung jawab atau mens rea. 24. Terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan upaya hukum. A. Banding. B. Kasasi. C. Peninjauan kembali. D. Kasasi demi kepentingan hukum. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. Banding. 25. Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan 1 atau 2 kali persidangan saja. Hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan hukum dalam acara pemeriksaan singkat, yaitu A. Pemeriksaan tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama. B. Sifat perkara sederhana. C. Pembuktian dan penerapan hukum mudah. D. Pembuktian hukum sederhana. E. Kurangnya bukti yang cukup. Jawabannya adalah B. Sifat perkara sederhana. Pembahasan. Pemeriksaan perkara tidak memerlukan persidangan yang memakan waktu lama dan kemungkinan besar dapat diputus pada hari itu juga atau mungkin dapat diputus dengan 1 atau 2 kali persidangan saja. Hal tersebut merupakan ciri dari pembuktian dan penerapan hukum dalam acara pemeriksaan singkat, yaitu sifat perkara sederhana. 26. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah A. Penuntut umum atas perintah dari Ketua Pengadilan Negeri. B. Panitera atas perintah dari Hakim Ketua yang memeriksa perkara. C. Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. D. Hakim. E. Jaksa. Jawabannya adalah D. Hakim. Pembahasan. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili adalah hakim. 27. Salah satu tahap dalam pemeriksaan sidang adalah pengajuan eksepsi. Yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima adalah A. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. B. Terdakwa yang sudah meninggal dunia. C. Kewenangan mengadili perkara didasarkan pada faktor wilayah hukum suatu pengadilan. D. Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan undang-undang. E. Hakim tidak efektif mengawasi penggunaan upaya paksa dan kesewenang-wenangan penyidik atau penuntut umum. Jawabannya adalah A. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Pembahasan. Yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima adalah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. 28. Keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazim diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum merupakan A. Saksi a charge. B. Saksi a discharge. C. Saksi mahkota. D. Saksi mata. E. Kron Getul G. Jawabannya adalah B. Saksi a discharge. Pembahasan. Saksi yang meringankan atau a discharge merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan atas dakwaan yang ditujukan pada dirinya. Sedangkan saksi yang memberatkan atau a charge adalah saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa. Jenis saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum. Saksi korban juga termasuk dalam kategori saksi yang memberatkan. 29. Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak dimuat dalam ketentuan A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1989. B. HIR Pasal 178 Ayat 1. C. HIR Pasal 178 Ayat 2. D. HIR Pasal 178 Ayat 3. E. HIR Pasal 178 Ayat 4. Jawabannya adalah B.
HIR pasal 178 ayat 1. Pembahasan. Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak dimuat dalam ketentuan HIR pasal 178 ayat 1. 30. Majelis hakim dalam menetapkan hasil musyawarah idealnya berdasarkan A. Keputusan juri, B. Pendapat yang memberatkan terdakwa, C. Voting, D. Pemufakatan bulat, E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah D. Pemufakatan bulat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K.